Saya yang akan memandu acara akselerasi kampus cerdas menuju efisiensi sistem pembelajaran di Indonesia. Nanti ada beberapa pembukaan, ada pembukaan oleh Pak Prof. Suwono dari Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, ada keynote speaker kita dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, nanti berikutnya juga ada pokok pembahasan narasumber dari Prof. Indratmo, itu merupakan Direktur Politeknik PU, ada Dr. Firdaus Pesbet, itu juga Ketua Program Pasca Sarjana di IPMI, nanti juga ada Mas Radian yang akan menjelaskan tentang kegiatan riset Smart Campus dari kegiatan ini. Sebelumnya, izin memberitahukan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam maksud upaya untuk mencari, mengembangkan, dan saling tukar pikiran dalam pemikiran-pemikiran baru untuk mengembangkan dan menerapkan solusi cerdas yang sesuai dengan pengembangan karakteristik bangsa Indonesia, khususnya di era transformasi digital saat ini. Kita tahu bahwa selama 2 tahun ke belakang, kita dihadang perkembangan di sisi pendidikan oleh COVID-19. Harapannya di program akselerasi kampus ini, kita dapat mencari ide-ide baru dalam hal pendidikan, penelitian, maupun kebijakan, dan bagaimana manfaatnya sehingga kita bisa memberikan dampak untuk solusi di dunia pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja berikan kesempatan untuk Pak Prof. Suwono selaku Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas atau APIK untuk memberikan sambutan pembuka. Kepada Pak Prof. Suwono, saya persilakan, Pak. Terima kasih, Ramanda. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Dikti Kemendikbud Ristek, Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD. Yang saya hormati Profesor Indratmo, atau yang mewakili ya. Kemudian Dr. Firdaus Pesbet, Ketua Program Pasca Sarjana IPMI, dan juga Pak Radian Victor Imbar sebagai Ketua ataupun peneliti APIK Society dari Smart Campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu untuk berupaya bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita, meningkatkan layanan kita di dalam sistem pembelajaran kampus yang kita cintai. Memang akhir-akhir ini kita dunia pendidikan atau di dunia apapun sedang mengalami suatu perubahan yang luar biasa karena ada pandemi. Namun demikian tentu saja memberikan satu tantangan kita untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Kita tidak boleh berkumpul pada awal atau April tahun lalu hingga sekarang ini masih ada protokol kesehatan, sehingga kita mencari inovasi-inovasi, baik itu di dalam pembelajaran, di dalam kesehatan, dalam pertanian, dan sekarang ini kita dalam menghadapi pendidikan. Sudah banyak kampus-kampus yang memproklamirkan menjadi kampus hibrid. Namun demikian tentu saja hibrid tidak sekedar ada yang luring dan ada daring. Akan memunculkan suatu kebutuhan akan kurikulum yang memberikan suatu dampak pembelajaran yang utuh kepada para peserta ajar. Perlu interaksi antara yang fisik maupun yang virtual, dan seterusnya dan seterusnya. Saya atas nama Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas mencoba dengan teman-teman untuk melakukan satu kegiatan bagaimana kita bisa mengakselerasi ataupun memberikan satu forum diskusi yang salah satunya adalah di Kampus Cerdas. Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas itu kegiatannya berbagai, ada yang masalah smart city, ada yang smart village, smart
tourism, dan ini adalah yang berkaitan dengan Smart Campus. Smart Campus dipimpin oleh Saudara Radian. Dan pada tahun ini kita mulai dengan adanya suatu riset dan rating kampus cerdas. Biasanya kita diukur sama peneliti-peneliti ataupun para asesor luar negeri ataupun dalam negeri juga ada tentang bagaimana rating kampus-kampus atau universitas di dunia ini. Nah, kita mencoba melakukan satu observasi bagaimana faktor-faktor apa yang mendukung kampus itu lebih efisien, kampus itu lebih efektif, kampus itu lebih memberikan suatu nilai dalam sistem pembelajaran. Nah, saat ini masih dalam proses penilaian, ada kampus-kampus yang sudah mengisi, ada kampus-kampus yang sedang mulai mengisi, ada kampus-kampus yang sedang dihubungi, ada yang mudah dihubungi, ada yang sulit dihubungi. Nah, ini saya tantangan buat panitia tentu saja yang diketuai oleh Saudara Radian untuk melakukan suatu pendekatan-pendekatan maupun suatu teknik-teknik sehingga kampus kita segera menjadi lebih efisien, efektif, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Demikian saya kira, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Pak Indratmo sudah hadir, terus kemudian dari Bapak Gita juga sudah hadir. Terima kasih. Waktu kami sampaikan kembali ke Pak Rahmanda. Baik, terima kasih Pak Prof atas sambutannya. Tadi seperti yang Pak Prof sampaikan bahwa tujuan ini kita supaya harapannya kampus-kampus yang terlibat dalam kegiatan riset ini bisa dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan efisien untuk memberikan keberlangsungan kualitas hidup di kampus yang lebih layak. Terima kasih kepada Pak Prof. Suwono. Berikutnya saya berikan ini kepada Pak Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan dari Dirjen Dikti untuk memberikan keynote speaker tentang kebijakan Dikti terhadap pembangunan kampus cerdas di Indonesia. Pak Aris Junaidi, selamat siang Pak. Ramanda. Ya, selamat Baik. siang. Sudah terhubung ya Pak ya? Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Aris Junaidi. Kalau gitu terima kasih banyak. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, Prof. Suwono M. Supangkat, dan juga para narasumber dan seluruh pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam asosiasi untuk Prakarsa Indonesia Cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan Pak Prof. Suwono kami sharing screen untuk 10 menit ya untuk terkait dengan kebijakan di Kemendikbud Ristek saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini yang kami sampaikan nanti bermanfaat di dalam acara yang sangat penting ini, khususnya terkait dengan kebijakan MBKM ya untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan di dalam pembukaan oleh Prof. Suwono selaku Ketua Umum bahwa memang saat ini tantangan peradaban kita, Society 5.0 dan Industri 4.0 tadi sudah disikapi dengan berbagai penelitian yang terkait dengan smart society, ya, super smart society. Demikian juga di dalam menghadapi Society 5.0 ini juga dengan Society 5.0 ini ternyata juga mempercepat tercapainya SDG ya dengan berbagai terobosan smart society tadi. Jadi di dalam 2 tahun terakhir kita sudah sangat familiar ya dengan adanya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, 5G network, robot, ya juga cyber physical system ini. Nah, dengan adanya tantangan peradaban ini, tentu kita di Kemendikbudristek ini memerlukan satu terobosan, dan Mas Menteri selalu menyampaikan kalau tidak bisa nambah 16 skill di tingkat pendidikan tinggi, menurut World Economic Forum, maka paling tidak 5C. Ya, ini yang minimal harus dipenuhi adalah kompetensi yang di kolom tengah. Sedangkan menurut World Economic Forum paling tidak ya di dalam menghadapi tantangan peradaban ini diperlukan apalagi di abad 21 ini memerlukan 16 skill tambahan ya untuk
para mahasiswa kita. Di antaranya kalau menurut World Economic Forum dibagi menjadi 3 kolom, yaitu foundational literacies, kemudian kompetensis, dan karakter qualities. Foundational literacies ini penting sekali karena bagaimana menyiapkan mahasiswa-mahasiswa itu agar bisa menerapkan keahlian yang 6 foundational literacies ini untuk menghadapi tantangan-tantangan setiap harinya yang sangat-sangat kompleks ya. Baik itu hoax, cyber security, dan juga penipuan-penipuan yang memerlukan peningkatan skill, baik literasi, numerasi, ya, scientific literasi, ICT literasi, finansial literasi, maupun cultural literasi. Juga kompetensi tadi yang kita di highlight, yang di tengah ini, agar mahasiswa juga bisa melakukan pendekatan yang tantangan yang sangat kompleks yang dihadapi saat ini, baik problem thinking, ya, critical thinking, creativity, communication, maupun collaboration. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualitas karakter mahasiswa ini juga kita tingkatkan, sehingga mahasiswa-mahasiswa bisa melakukan pendekatan terhadap tantangan perubahan, ya, tantangan lingkungan, perubahan lingkungan yang begitu tajam, ya. Bagaimana menumbuhkan curiosity, inisiatif, ya, persistent, adaptability, leadership, maupun social and cultural awareness. Dan juga prinsip lifelong learning. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini kita tanamkan kepada mahasiswa kita bahwa belajar itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita di acara wisuda selalu menyampaikan bahwa graduation is just the beginning, but learning is never ending. Jadi belajar sepanjang hayat. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam pengembangan SDM kita. Oleh karena itu, di awal 2020, Mas Menteri meluncing kebijakan baru, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, intinya agar mahasiswa bisa mengembangkan potensi dirinya, ya, dengan pembelajaran yang fleksibel, sehingga begitu lulus itu keberadaan lulusan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ini prinsip Kampus Merdeka diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai cara, baik belajar mata kuliah di luar program studi, memilih dari 9 aktivitas yang sudah disediakan, termasuk dana-dana beasiswa, ya, untuk kegiatan ini, sehingga mahasiswa hanya diperlukan semangat, ya, diperlukan kerja keras dan mewujudkan mimpinya. Jadi silakan pilih semua beasiswa yang dilakukan oleh Kemendikbudristek didanai oleh LPDP. Jadi semuanya mahasiswa tidak dibebani apapun, ya. Nah, kemudian juga baru saja Mas Menteri juga melaunching Permendikbudristek nomor 30 2021, kampus yang bebas terhadap kekerasan seksual. Artinya bahwa kampus itu harus sehat, harus aman, harus nyaman. Ya, sehat artinya no drug, no smoke, ya. Sehat jasmani, rohani, ya. Aman dari bullying, ya, kekerasan seksual, intoleran, dan nyaman artinya ramah terhadap difabel. Inilah kampus sebagai tempat lahirnya pemimpin bangsa. Jadi jangan sampai dicemari hal-hal yang mengganggu karir mahasiswa ke depan. Jadi ini betul-betul kita siapkan semua sehingga betul-betul di visi 2045 mencetak SDM unggul, Indonesia maju. Nah, kemudian juga di samping perguruan tinggi itu dituntut untuk mencapai 8 indikator kinerja utama, yaitu ada IKU yang di 8 indikator kinerja utama itu mengukur 3 kriteria, yaitu kualitas lulusannya diukur, kualitas dosennya diukur, kualitas kurikulumnya diukur menjadi 8 IKU. Nah, untuk mencapai 8 IKU, pemerintah dalam ini Kemendikbudristek menyediakan program matching fund. Jadi kalau perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan industri dan industri bisa membackup dana misalnya 500 juta, maka Kemendikbudristek akan menambah minimal 500 juta, jadi menjadi 1 miliar, bahkan bisa menambah sampai 3 kalinya, ya 1,5. Dan tahun ini saja kita sudah menyediakan 250 miliar untuk
perguruan tinggi yang bekerja sama dengan industri. Dan kita juga menyediakan platform Kedereka. Kedereka ini adalah satu platform di mana industri ini menyampaikan apa yang dia perlukan dan perguruan tinggi menawarkan satu solusi, sehingga kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi ini diharapkan ketemu di dalam platform Kedereka. Dan kita siap mendanai sampai 200 miliar totalnya untuk tahun ini. Jadi ini prinsip dari program matching fund yang kita siapkan. Nah, kalau kita lihat selama pandemi ini, tadi juga disampaikan Bapak Ketua Umum bahwa saat ini kita sedang hampir 2 tahun ya kita membuka platform Indonesia MOOCs ya, Massive Open Online Courses, itu ada di Spada Indonesia. Dan kita Spada Indonesia ini bisa kita kita akses karena melalui laman kita, sehingga kita bisa real time. Misalnya hari ini berapa dosen yang membuka, ya berapa jumlah mahasiswa yang mengakses, berapa jumlah courses, jumlah kelas, dan seterusnya. Itu secara real time bisa kita monitor. Dan Spada ini adalah satu-satunya sistem pembelajaran daring yang bisa memfasilitasi baik mahasiswa, dosen yang akan belajar secara daring. Nah, roadmap kita di dalam melaksanakan Spada ini, kita mengakomodir agregasi berbagai learning management system yang digunakan oleh perguruan tinggi, ya, dengan konsep MOOCs tadi. Saat ini Spada berkolaborasi dengan ICE Institute, Indonesian Cyber Education Institute, yang kita titipkan di dalam universitas terbuka. Dan kita punya target bahwa konten-konten yang ada di Spada kita, sistem pembelajaran daring kita, sampai 10.000 konten tambahannya ya untuk sampai di 2025. Kita juga melakukan kita sivitas akademika yang ingin mendalami apa itu Spada, bagaimana menyiapkan yang konten knowledge-nya, pedagoginya, menyusun modul pembelajaran yang efektif melalui daring, itu kita siapkan pelatihan. Contohnya tahun lalu kita sudah melatih ya 110.000 dosen ya untuk aktif di dalam bagaimana agar pembelajaran daring itu bisa efektif dan efisien. Nah, fitur di dalam Spada kita kembangkan ya, kita sebagai agregator, kita memfasilitasi mata kuliah daring, kita juga sebagai penyedia mata kuliah terbuka dan penyedia materi terbuka. Kita juga membuka layanan klinik pembelajaran daring. Layanan klinik ini merupakan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh para dosen untuk berkonsultasi secara langsung dalam pengembangan konten pembelajaran daring. Jadi di klinik pembelajaran daring atau PJJ itu kita menyiapkan dokter-dokternya, jadi dosen bisa konsultasi kalau ingin menambah kontennya dan seterusnya. Dan juga layanan pendampingan pengembangan kontennya itu sendiri. Kemudian juga sistem manajemen bantuan PJJ ya, dan juga penilaian klasterisasi maupun monitoring penggunaan secara real time yang tadi kami sampaikan di slide sebelumnya. Jadi kita bekerja sama dengan ICE Institute dalam MPKM ini. Jadi studi independen misalnya, kita punya flagship magang dan untuk studi independen kita menyediakan mata kuliah untuk prodi atau bidang-bidang tertentu dalam satu semester yang nanti dapat diakui selama sebanyak ya 20 SKS. Ya, juga mikrokredensial kita, ini kita menyediakan mata kuliah satuan yang senilai 1 sampai 3 SKS yang nanti dapat dilatih atau dialih kreditkan ya dalam transkrip perguruan tinggi. Ini adalah bentuk kerjasama kita Spada dengan ICE Institute yang baru saja di launching. Nah, terakhir slide terakhir sebagai take home message bahwa transformasi pendidikan tinggi ya untuk menghasilkan SDM unggul, khususnya nanti di Asosiasi Pemrakarsa Indonesia Cerdas ini ya, bahwa perguruan tinggi dan seluruh sivitas akademika ini harus mampu mendisrupsi diri ya agar tidak tertinggal dan tidak ditinggalkan oleh mahasiswa. Relevan dengan perkembangan peradaban. Jadi kita tentu saja paham ya tadi di slide pertama bahwa
tantangan peradaban kita itu luar biasa. Bahkan mahasiswa perlu ditambah 16 skill tadi, sehingga perguruan tinggi harus mampu mendisrupsi diri. Juga diperlukan pemimpin yang transformasional, perguruan tinggi yang kuat untuk melakukan disrupsi diri dan mentransformasi perguruan tinggi yang agile. Dan semangat Merdeka Belajar untuk menyuburkan kreativitas generasi unggul, membuka ruang semesta belajar bagi mahasiswa, dan memperkuat kemampuan adaptasi dan kolaborasi. Merdeka Belajar ini menjadi katalis terbentuknya ekosistem pentahelik dan menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia nyata. Menjadikan perguruan tinggi sebagai mata air bagi industri, bagi masyarakat, dan pembangunan bangsa. Dan yang terakhir adalah prinsip gotong royong antar pelaku dan penerima manfaat pendidikan. Ini menjadi kunci membangun pendidikan tinggi ke depan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti dari Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas ini bisa memberikan masukan dan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan di Kemendikbudristek, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek ya, untuk kebijakan-kebijakan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Aris Junaidi. Tadi beliau sampaikan bahwa untuk mengejar ketertinggalan kita selama 2 tahun masa pandemi ini, mahasiswa ini perlu ada 16 skill tambahan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa, terbagi dalam 3 kategori, ada fondasional literasi, ada kompetensi, dan karakter kualitas. Tujuan-tujuan itu juga harapannya disusun atau dibangun untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kompleks yang akan datang. Terima kasih kepada Pak Prof. Aris Junaidi. Langsung masuk ke narasumber yang berikutnya. Ini ada Pak Prof. Insinyur Indratmo Soekarno, MSc PhD, akan membahas tentang Smart Campus, Better Future, Better Environment. Kepada Pak Prof. Indratmo, sudah hadir di tengah-tengah kami. Saya sapa Pak Prof. Indratmo, selamat siang. Selamat siang. Ya, mudah-mudahan sehat ya Pak ya, sudah selalu dalam kondisi sehat. Kalau begitu, saya sampaikan Pak, berikut untuk memberikan materinya. Tapi sebelum itu saya informasikan kepada seluruh peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber-narasumber, ini bisa langsung di kolom chat. Nanti ada langsung terhubung ke panitia, itu bisa kami tampung terlebih dahulu. Nanti di sesi akhir, setelah seluruh narasumber memberikan pemaparan materi, kami akan menyaring beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. Silakan Pak Prof. Indratmo untuk disampaikan materinya, Pak. Baik, terima kasih Mas Ramanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau share screen. Yang saya hormati Prof. Aris, yang saya hormati Prof. Suhono, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan yang diadakan baik oleh Jendikti maupun oleh Asosiasi Kampus Cerdas ini yang dipimpin oleh Pak Suhono. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan, saya diberi waktu berapa menit untuk presentasi? Sekitar 30 menit, Pak. Mohon maaf. 15 menit, Pak. Mohon maaf. 15 menit untuk presentasi. Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu, Politeknik Pekerjaan Umum adalah politeknik di bawah Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ada di Kota Semarang. Nah, dalam Politeknik Pekerjaan Umum ini kita mempunyai suatu strategi untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya. Sebagai informasi bahwa Politeknik ini adalah baru. Politeknik itu baru, bahkan belum baru tahun ini akan meluluskan, ya.
Jadi kami berdiri akhir tahun 2018 dan mahasiswa kami yang pertama adalah angkatan 2019. Namun karena kami perguruan tinggi yang baru dan kami sedang membangun kampus baru, maka kami sekaligus memasukkan ya konsep smart campus itu di dalam perencanaan dan pengelolaan kampus kami. Di mana pada saat ini kami ada di kampus pertama kami, yaitu yang ada di Tembalang, dan sekarang ini sedang dibangun kampus baru yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, dengan pengelolaan sumber daya yang jumlahnya tidak banyak, tapi harus dikelola secara optimal, maka kami dari awal benar-benar sudah ingin menerapkan konsep smart campus dan adaptif terhadap era industri 4.0, dan hal ini lebih dipacu lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin memperkuat kita. Mau tidak mau kita tidak hanya bertransformasi, tetapi kita harus buat suatu loncatan-loncatan sehingga tata kelola sumber daya yang ada itu lebih optimal. Ya, demikian juga kita harus mengelola kondisi yang ada dengan multi kampus ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai latar belakang tadi sudah kami sampaikan kita perguruan tinggi baru. Nah, kami ini kenapa Kementerian PUPR ini mendirikan Politeknik, karena merupakan kebijakan nasional di mana pembangunan infrastruktur ini dipercepat dan semakin masif, maka kami membutuhkan SDM yang unggul, terampil, ya, profesional, yang langsung bisa dipakai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya maupun klien-klien kami. Kita ketahui saat ini jumlah tenaga kerja bidang infrastruktur yang berpendidikan tinggi itu masih kurang dari 24%. Jadi sisanya itu masih berpendidikan SD, SMP, sama SMA. Itu pun yang mempunyai keterampilan dengan disertai dengan surat yang pernyataannya profesional dari asosiasi profesi, ini baru kira-kira 6%. Oleh karena itu kami benar-benar ingin mendidik mahasiswa kita dalam rangka memenuhi tenaga kerja yang terampil, profesional, terutama memanfaatkan ya era bonus demografi ini jangan sampai malah menjadi beban, tapi benar-benar bisa kita manfaatkan untuk memacu tenaga terampil Indonesia. Kita hanya punya tiga prodi, yaitu D3 bangunan gedung, D3 bangunan air, dan D3 konstruksi jalan dan jembatan. Nah, karena kita harus menyerap seluruh tenaga lulusan kita, maka kita pun tidak terlalu banyak menerima mahasiswa kita, hanya 150 per tahun, sehingga hanya kira-kira 450 tahun yang ada dengan beberapa tambahan khusus. Kami saat ini sedang membangun kampus baru seluas kira-kira 91.000 meter persegi bangunan, jadi kira-kira 9 hektar bangunan, ya bukan tanah, tapi tentu aja tanahnya jauh lebih besar itu, dengan konsep green building. Kita menggunakan green building. Nah, konsep tadi dengan green building itu sekaligus manajemen smart campus akan ada di dalamnya. Jadi baik smart campus kita itu yang ada di fakultas dashboard, ada yang di student dashboard, kemudian staff, ini dari sisi manajemen sumber daya manusianya. Nah, sementara dari fisik kami ingin menerapkan di kampus kami ini sekarang itu sudah dalam pembangunan, yaitu adanya smart water, smart energy, smart education, smart environment,
ya, smart building, ya, ini tidak jelas green building harus kami lakukan dengan nanti kelengkapannya. Demikian juga adanya smart identity dan payment sama smart parking. Nah, untuk itu nanti kita akan dilengkapi oleh sumber daya dan organisasi untuk membackup ini, dan semuanya ini ya, aspek-aspek ini sudah masuk semuanya di dalam perencanaan baik secara struktur bangunan kami ya, maupun sekarang ini dilengkapi dengan infrastruktur IT untuk bisa menunjang smart kampus yang ada. Sekarang sedang di kampus lama sudah diterapkan, yang baru ini sedang dalam pembangunan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja karena sebagai perguruan tinggi yang baru, kami juga ada kelemahan, ada kekuatan. Demikian juga ada semacam threat, semacam ancaman, tapi kami menganggap sebetulnya threat ini kita bisa atasi dengan nanti kerjasama. Strength-nya tentu aja kami mempunyai jaringan yang sangat luas dengan BUMN, dan mereka juga memberikan teknologi transfer of knowledge kepada kami, baik melalui online maupun langsung pemagangan. Tadi Bapak Direktur sudah menyampaikan, alhamdulillah kami sudah melakukan dari beberapa item tadi, kami ada magang, kami ada bela negara, kemudian kita ada penelitian bagi mahasiswa dan sebagainya. Weakness yang masih ada tentu aja sistem informasi yang belum optimal ini justru pada saat kita membangun smart campus ini kita lengkapi secara keseluruhan, dan kita masih dalam tahap untuk menambah kuantitas SDM, namun kami akan menghitung SDM yang kita perlukan dengan memperhatikan smart campus yang ada. Tentu aja tidak seperti yang dulu-dulu perguruan tinggi SDM-nya, tenaga tendiknya banyak sekali. Semuanya ini sudah akan kita reduce maksimum karena tidak perlu lagi secara terus-menerus ada kontak antara manajemen dengan mahasiswa dan sebagainya. Nah, opportunity-nya sangat besar kami untuk mengembangkan ini. Bapak Ibu, ini kami sedang membuat suatu proyek perubahan ya untuk kampus kami dalam rangka mewujudkan smart kampus Politeknik Pekerjaan Umum. Ini ada beberapa item yang telah kami ukur ya, dan kami harus tingkatkan, dan mana yang harus melakukan perbaikan kita lakukan. Bapak Ibu, ini framework perubahan yang sedang kami lakukan, di mana sistem informasinya belum maksimal, master plan-nya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan smart kampus, kemudian sistem IT-nya, ini kita kita tingkatkan sehingga bahwa kampus kita benar-benar menjadi kampus yang efektif, efisien, adaptif dalam era 4.0 dan COVID ini. Nah, ini tentu saja akan memerlukan suatu kebijakan pembangunan smart campus, adanya master plan dan roadmap dengan smart campus tersebut, adanya suatu aplikasi-aplikasi yang andal yang harus kami sediakan, demikian juga sistem informasi yang kita set up. Tentu saja memang tidak membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun kami meyakini bahwa nanti begitu smart campus ini terrealisasi, kita meyakini pelayanan akan jauh bisa baik dan efisiensi daripada pengelolaan bisa meningkat. Nah, yang fokus saat ini bahwa sistem informasi akademik dan akademik praktis tentunya sudah hampir selesai, semuanya sudah kita lakukan. Nah, infrastruktur pendukung ya smart building, ya kita green campus, kita ada smart energy, smart waste, smart water. Nanti saya bisa berikan salah satu contoh satu aja bagaimana kita mengelola air ya dengan seefisien mungkin, sebaik mungkin dengan pembiayaan yang lebih rendah.
Demikian juga tata kelola, ya kita menggunakan SOP, ya kita menggunakan SOP yang ketat, dan ini sudah lebih dari 6 kali kita workshopkan dan sudah menjadi SOP standarnya Politeknik Pekerjaan Umum. Nah, dengan demikian kita mengharapkan nantinya dari resource yang ada, baik sumber daya manusia, baik dengan infrastruktur maupun dari keuangan, kita akan mendapatkan suatu smart management, ya baik itu SDM, finance, ya sistem procurement-nya, dashboard sistemnya, kemudian juga tata cara pertemuan atau meeting. Demikian juga goal-nya kita bisa melaksanakan Smart Tridharma perguruan tinggi. Ini bisa kita lakukan secara online, ya, bisa efisien, bisa keputusan dibuat suatu cepat, ya, metode pengajaran dengan mengadopsi pengalaman selama 2 tahun pandemi COVID memberikan pembelajaran yang luar biasa, bagaimana sistem belajar mengajar bisa lebih efektif, efisien. Demikian juga kita dalam perencanaan dan pembangunan kampus kami ini sudah berbasis pada online classroom, ya. Ini sangat penting, smart research, smart development, smart pengabdian masyarakat dan sejenisnya. Ini sudah masuk di dalam konsep pembangunan kampus kami yang baru ini. Demikian juga untuk Smart Life, Pak Menteri menginginkan bahwa tidak ada lagi kendaraan-kendaraan, ya, yang ada di dalam kampus. Nanti di dalam kampus akan dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan listrik yang berbahan solar cell. Ini akan digunakan sehingga kampus kita benar-benar dalam keadaan clean. Bapak Ibu, ini tujuan kita tentu aja untuk mewujudkan suatu politeknik yang dapat menyelenggarakan perguruan tinggi secara sistematis, efektif dan efisien, sehingga alumni kita benar-benar jadi alumni yang terampil, terdepan, unggul, terpercaya. Nah, ini yang jadi harapan kita dan mereka siap untuk memanfaatkan era industri 4.0 ini. Demikian juga kita mengharapkan adanya lahir seorang leader, ya, role model dalam penyelenggaraan kampus ini, dan mudah-mudahan kampus ini juga nanti ini akhir tahun ini kita harapkan sudah sekitar 70% selesai, ya, akhir tahun ini, 30% bisa diselesaikan di tahun depan. Bapak Ibu, ini kegiatan kami ongoing dari April sampai Juni kemarin, terus sampai akhir tahun ini kita menyelesaikan berbagai regulasi yang ada, beberapa gedung workshop, asrama dan sebagainya kita harapkan sudah selesai kayak gitu dengan menggunakan konsep-konsep smart campus, ya. Nah, kemudian sampai tahun depan ini terwujudnya aplikasi smart campus yang terintegrasi. Nah, dengan demikian kita mengharapkan masing-masing itu ada output, ya, dan adanya suatu outcome di mana kita menjadi perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi terdepan yang berkonsep smart campus. Dengan demikian ini kita harapkan bahwa akan siap untuk menyongsong era teknologi, era 4.0 ini. Ini sekedar aja kami menyampaikan berbagai smart kampus yang kita kerjakan, dan kita ini kampus kami ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4, karena terbelah. Yang 1, 2 itu adalah lokasi untuk academic activity. Kemudian yang ketiga itu untuk apartemen dosen, seluruh dosen akan ada di sini. Demikian juga yang 4 itu untuk apartemen mahasiswa. Seluruh mahasiswa akan ada di apartemen ini dari tahun pertama sampai lulus. Dan ini apartemen mahasiswa maupun dosen ini juga kita rancang berdasarkan green building.
Nah, ini rancangannya kita diharapkan bisa sebesar-besarnya mandiri di dalam air, ya, hanya kita memang ada dari PDAM, tapi utamanya kita menggunakan maksimal air yang ada, air dikelola tidak keluar dari kampus. Nah, ini beberapa prinsip daripada Smart Campus yang kami anut, ya. Jadi memungkinkan interaktif dan kreatif daripada semua stakeholder yang ada. Nah, ini benefit yang ada, baik kita pemanfaat sumber daya untuk kemudian meningkatkan pengalaman daripada mahasiswa, pengelolaan fasilitas yang ada, kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Maka hybrid learning proses kita lakukan, kita juga menyediakan hybrid learning space, kemudian tadi sudah saya sampaikan adanya autonomous physical range, kemudian administratif, proses automation, ini kita terapkan. Saya ambil satu contoh saja. Bapak Ibu, misalkan bagaimana kita pengelolaan air dalam kampus. Kita memang ada air dari PDAM. Tapi air PDAM ini kita gunakan tidak keseluruhan, hanya sebagai bagian yang untuk menambah kebutuhan kampus. Kita juga mempunyai air tampungan embung. Jadi air hujan yang ada ini kita tampung dalam embung sekaligus sebagai sumber air untuk kampus, sekaligus untuk mengurangi land subsidence yang ada, sekaligus juga sebagai tempat rekreasi daripada para mahasiswanya. Ini untuk menumbuhkan academic environment, tidak seluruh aktivitas ada di dalam gedung, tetapi ada dalam kampus. Juga long storage. Kita mempunyai long storage, saluran-saluran drainase yang kita ada di dalam kampus, kita sekaligus kita gunakan sebagai long storage. Jadi air tidak dibuang keluar dari kampus, tapi benar-benar kita manfaatkan internal. Kita juga memanfaatkan rainwater harvesting. Air hujan yang ada kita tampung semuanya, kita masukkan di dalam ground tank, kemudian kita manfaatkan. Selain itu, sebagian air yang telah digunakan itu pun kita reuse, kita gunakan lagi untuk berbagai kepentingan, bisa untuk nyiram air, ya, untuk nyiram tanaman, nyuci mobil dan sebagainya. Nah, ini kita proses dalam satu sistem yang ada WTP di dalam kampus, sehingga kita mengelola dengan diharapkan sangat berbasis pada teknologi. Kita bisa memonitor leakage-nya, bocorannya, kita bisa memonitor alirannya, berapa volumenya, berapa debitnya, kita bisa memonitor tampungan-tampungan yang ada, kapan dia harus berhenti mengalir, dan sebagainya. Ini semuanya kita menggunakan IT system sehingga air betul-betul terkelola secara efisien, efektif. Kita memanfaatkan sumber air yang ada secara maksimal. Demikian Bapak Ibu, ini perkembangan yang ada. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak, dari Politeknik PU ini ternyata sudah ada beberapa gebrakan yang sudah mulai diimplementasi ya Pak ya. Tadi salah satu contohnya tentang manajemen air. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya, inovasi lah, bisa menjadi gambaran buat kampus-kampus lain seperti apa untuk mengelola sumber daya kampus dengan baik. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua kami tentang dari Bu Dr. Firda Basbet yang akan membicarakan tentang Smart Campus Impact atau dampak Smart Campus pada quality assurance, masa depan dari pembelajaran dan masa depan dari siswanya. Sebelumnya saya sampaikan tadi ada Pak Prof. Aris Junaidi selaku keynote kami dalam acara ini, itu mohon pamit undur diri karena beliau harus ke DPR untuk membahas agenda yang lain. Saya ucapkan terima kasih Pak Prof. Indratmo telah menyampaikan dan memaparkan materinya. Berikutnya saya izinkan dulu Pak memberikan kesempatan pada pemateri yang lain, Bu Firdaus Basbet. Bu Firda, halo, selamat siang Bu Firda. Selamat siang Pak Ramanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Selamat siang untuk Pak Indratmo, pemaparan yang bagus juga Prof. Suhono Supangkat. Untuk semua narasumber, izinkan saya sekarang untuk mempresentasikan sedikit saja, nggak terlalu banyak ya, jadi mungkin waktu 15 menit bisa cukup terpenuhi. Silakan, Bu. Judulnya adalah Smart Campus Impact, sebenarnya impact-nya pada kesuksesan mahasiswa dan quality assurance atau sistem penjaminan mutu pada kampus ya. Oke, saya akan mulainya dengan definisi dulu Smart Campus, mungkin sudah banyak yang memahaminya. Tapi saya akan ulang sedikit saja bahwa Gartner itu lembaga konsultan ataupun lembaga riset ya yang terkait dengan universitas, ada di Stanford yang di Connecticut, dia mengidentifikasi bahwa intelijen kampus itu adalah satu dari intelligence system yang cerdas, gitu ya, adalah satu dari 10 strategik teknologi yang sangat memberi dampak kepada pendidikan tinggi. Jadi karena itu mendefinisikan smart campus sebagai physical atau digital environment yang human dan technology enabling system. Jadi dia menggunakan teknologi untuk mengenabling berinteraksi untuk menciptakan jadi immersive dan automated experience untuk university stakeholder. Siapapun yang ada di dalam university itu terdampak karena menciptakan sebuah value atau nilai. Jadi smart campus itu menggunakan network teknologi untuk memfasilitasi komunikasi, security, tadi sudah dicontohkan oleh Prof. Indratmo ya, juga penggunaan resources dengan lebih efisien dan tentu menghemat pengeluaran atau cost. Jadi smart campus itu akan improve atau meningkatkan experience, pengalaman, kemudian efisiensi dan edukasi. Nah, kalau dari kita, saya termasuk dalam tim peneliti untuk Smart Campus ini dan juga direktur dari Quality Assurance penjaminan di SPMI di IPMI. Itu kemudian juga berpikir bahwa kita menggunakan definisi dari Smart Campus kita bersama di dalam tim peneliti bahwa bukan otomasi saja gitu ya, misalnya menggunakan teknologi saja, tetapi memanfaatkan teknologi itu untuk menghasilkan value dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, kualitas hidup dosennya, kualitas hidup mahasiswanya, tekniknya ya, untuk karena ada value yang kita kejar gitu. Jadi misalnya tujuannya adalah value-nya adalah meningkatkan misalnya output dari mahasiswa dengan kualitas hidup yang lebih baik dari mahasiswa dan juga untuk kesejahteraan misalnya para dosennya. Nah, kemudian Smart Campus itu menciptakan interconnected experience dari student, fakulti dan staffnya. Jadi akan memungkinkan the institution itu misalnya kayak seperti tadi mengatur lighting, mengatur pengeluaran waste gitu ya. Selain itu dengan fasilitas misalnya, selain itu juga menggunakan bisnis atau data analytics untuk menyimpulkan dari big data itu sebenarnya mahasiswa itu inginnya kemana, apakah objektif dari kampus itu sudah tercapai, dan banyak hal-hal strategik lain yang bisa dilihat dari data itu untuk mengarahkan kampus mencapai misi dan visinya lebih baik. Ya. Jadi student experience misalnya bisa diberi satu ID card untuk memasuki semua ruangan, misalnya yang terkait dengan fasilitas yang ada di kampus. Gitu. Atau misalnya kalau mereka ada di dormitory atau di asrama, kemudian asrama itu juga dilakukan digital transformation untuk yang hal-hal yang lebih baik, misalnya dengan adanya WiFi, kemudian hotspot, terus kemudian kampusnya juga menyediakan sarana-sarana yang
memungkinkan pembelajaran itu misalnya secara asinkronus atau sinkronus atau melakukan hybrid dan juga blended learning itu dimungkinkan seperti itu. Kemudian untuk kampus-kampus yang lebih besar, misalnya seperti ITB, itu bisa dilakukan juga travel pattern atau traffic management gitu ya, bisa dilakukan. Jadi opportunity-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Indratmo tadi sangat banyak untuk dilakukan perbaikan maupun improvement di situ. Hybrid dan blended learning itu kelihatannya sama, tapi sebenarnya tidak sama gitu. Kalau hybrid kita belajar bersama-sama dalam satu ruangan, yang satu mungkin di rumah, yang satu lagi di kelas, itu dilakukan bersama. Tapi ada juga istilah blended learning. Blended learning itu juga dimungkinkan kalau ada platformnya yang bagus, gitu ya. Jadi orang bisa belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan yang tadi kampus Merdeka itu. Jadi untuk membuka akses sebanyak-banyaknya pada pendidikan. Itu dimungkinkan kalau kita melakukan siap ada digital transformation di dalamnya. Administratif proses pun juga sekarang mungkin sudah ada otomatisasi yang seperti LMS, ada Siapkat, ada Edlink, gitu ya. Tetapi mungkin perlu juga dilakukan yang terintegrasi. Jadi semuanya bisa diefisiensikan. Misalnya, contohnya ya, kalau untuk fasilitas misalnya open parking spaces, monitor attendance, kehadiran gitu. Kalau untuk di classroom misalnya kalau di dormitory juga diningnya, housingnya seperti apa itu bisa dengan mudah diamati. Terus kemudian offering engagement platform dan self-service teknologi itu juga bisa dilakukan. Yang tadi Bapak Indratmo tadi detail water leaks atau kebocoran atau operational deficiency itu juga bisa dilakukan. Nah, yang contohnya misalnya di luar negeri itu di Arizona State University, mereka melakukan virtual graduation ceremony dengan menggunakan AI. Jadi karena mereka tidak bisa membawa studentnya ke upacara wisuda, maka upacara wisuda itu dilakukan misalnya dengan AI di ruang mereka, di ruang family room mereka itu sangat bagus sekali, bisa diakses di YouTube. Kemudian ada University Nebraska itu tahun 2020 merupakan kampus yang most intelligent higher education. Itu juga menjalankan banyak hal seperti facility maintenance dan facility automation-nya sangat bagus sekali sehingga cost efektif dan technical enable-nya itu menjadikan the art hybrid classroom. Nanti juga bisa dicek di YouTube. Terakhir misalnya contoh dari luar negeri adalah California State University itu juga melakukan mempunyai roadmap wireless dormitory room cost, digital signage untuk announcement, terus broadcast digital wayfinding untuk mencari orang gitu ya, di mana posisi orang itu ada karena mereka sudah mampu melakukan itu kalau kampusnya besar gitu ya. Oke, dan lain-lain misalnya ada e-signature, ada digital signage, kalau ada tentu dengan security yang bagus, ada one card, kalau mereka boleh masuk kemanapun di kampus itu menggunakan one card, terus kemudian ada cloud-based email, data storage, dan terakhir mungkin ada faculty research. Karena Tridharma, mereka juga para dosen itu diharuskan juga melakukan penelitian, dan mereka bisa melakukan penelitian dengan para dosen di bagian lain, di berbagai disiplin ilmu, karena ada database-nya, ataupun di luar kampus itu dimungkinkan dengan adanya misalnya machine learning atau otomasi ICT, teknologi ICT yang lain. Nah, benefitnya tentu saja bahwa student experience, pengalaman student merasa senang di situ ya, karena sudah banyak hal-hal yang perbaikan. Kalau misalnya di dormitory-nya ada smart laundry machine, ada voice activated, kiosnya misalnya untuk seperti Amazon gitu ya, bisa ngambil terus di scan sendiri.
real time occupancy system. Kemudian itu enhance campus safety, tentu saja safety sekarang sudah digunakan di mana-mana, ada smart lock seperti smart houses, digital signage, smart IP, kamera. Kemudian reduce operational cost, kalau bisa diotomasi mungkin akan lebih efisien, gitu ya, seperti yang dilakukan Pak Indratmo tadi, contoh yang bagus, dan support database decision, jadi menggunakan big data untuk membantu para pengambil keputusan. Jadi dengan data seperti ini, kira-kira kita akan membuka prodi yang baru kah, atau kita memperbaiki sebelah mana yang harus diperbaiki, gitu ya. Kemudian boost university reputation. Tentu stakeholder yang ada di dalamnya akan merasa senang, dan mereka juga dengan adanya kehidupannya lebih baik, value yang lebih matang, itu bisa menjadikan reputasi dari universitas ini akan menjadi baik, gitu ya. Dan dengan ada reputasi yang baik akan mengundang banyak mahasiswa untuk enrollment yang datang belajar pada kampus itu. Kemudian hubungannya dengan student metrics, dengan output yang apakah kalau student kemudian senang, terus mereka akan juga outputnya akan banyak yang lulus, ya. Kemudian publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh student bersama dosennya juga akan meningkat. Kemudian karena penggunaan library itu juga sudah misalnya digitalisasi, mereka bisa mengakses online, dan banyak oleh beberapa student, gitu ya, nggak cuma satu buku terus dipinjam, diperebutkan rame-rame sehingga harus nunggu, gitu. Kemudian akan banyak lagi hal-hal yang bisa diefisienkan sehingga meningkatkan kualitas hidup mahasiswa maupun dosennya. Misalnya ada omni-channel, ada asinkronus, seperti tadi sudah dijelaskan, ada yang blended learning, tapi juga ada yang hybrid. Kalau keduanya dilakukan bersama-sama, misalnya online itu perguruan tinggi bisa mempunyai mahasiswa, misalnya ada yang di Sumatera Utara atau di Sulawesi Utara atau di Timur itu mereka juga membuka akses ke dalam pembelajaran, misalnya di Nusa Tenggara Timur atau ke Papua itu bisa juga belajar. Nah, dengan quality assurance kalau di Indonesia itu diukurnya, gitu, misalnya dengan rating BAN PT, gitu ya, ada unggul, ada yang baik sekali, dan biasanya rating BAN PT itu, akreditasi matriks BAN PT itu mengutamakan pada outputnya, gitu ya, output berapa lulusannya, terus kemudian berapa publikasi yang dihasilkan mahasiswa maupun dihasilkan oleh fakultinya. Kalau dalam proses pembelajaran itu sudah dipermudah dengan baik, gitu ya, kemudian administrasi kemahasiswaan atau administrasi pada waktu masuk enrollment, terus kemudian rencana pembelajaran semester, silabusnya itu juga diotomasi, dokumentasinya akan tertata dengan sempurna. Kemudian kalau ada audit misalnya, maka evidence dari implementasi itu dengan mudah bisa ditunjukkan, gitu ya. Audit itu ada dua, yang internal maupun yang dari BAN PT. Nah, akan menimbulkan satisfaction dari stakeholder, karena setiap saat, tiap 1 tahun atau 6 bulan sekali, bahwa stakeholder itu employee-nya, student-nya, fakultinya, mereka akan di-assess kepuasannya, dan itu transparan untuk semua orang. Kalau memang itu ada sistemnya ditampilkan, semua orang bisa melihat, gitu ya, dan itu meningkatkan improvement, terus cooperation antara teamwork between faculty itu akan meningkat. Jadi hubungan output yang diminta oleh BAN PT tadi itu akan memenuhi persyaratan. Kalau misalnya tadinya cuma B, terus dengan menggunakan digital transformation, walaupun tidak semuanya secara bersamaan at once, gitu ya, itu bisa dicicil dari sedikit-sedikit, tapi yang mengarah kepada nanti peningkatan
kualitas atau peningkatan rating dari BAN-PT-nya. Nah, kemudian kita bersama-sama juga melakukan sebuah framework bahwa smart campus output-nya itu seperti campus operational performance, financial performance, reputasinya, student faculty dan outcome-nya maupun experience, quality assurance, performanya juga akan meningkat. Itu bisa tercapai kalau dilakukan smart campus implementation. Smart campus implementation menurut kita tim peneliti adalah smart tridharmanya, smart living-nya, smart management-nya. Kemudian seperti diucapkan tadi oleh Pak Aris Junaidi, itu memerlukan transformational leaders atau leaders yang forward thinking ke depan, yang mempunyai visi ya kemana arah pembelajaran akan dilakukan. Itu bisa tercapai smart campus implementation itu jika ada infrastruktur, ada people, ada governance-nya yang sudah ready. Jadi readiness dari resources-nya yang merupakan enabler dia untuk mencapai smart campus implementation. Nah, ini kita sedang memulai untuk melakukan riset yang dilakukan oleh Pak Radian. Itu jadi kita melihat masing-masing ini Pak levelnya sampai mana. Jadi yang sudah menerima itu kami mohon untuk juga mengisi supaya kita juga bisa melihat sekarang di mana posisi kebanyakan kampus di Indonesia itu berada ya, posisi untuk level dari readiness-nya atau smart campus implementation-nya. Konklusinya bahwa tidak saja menggunakan teknologi atau advancement, bahwa tetapi juga kita tidak otomatisasi saja, tetapi kita melakukan peningkatan kualitas hidup dengan menggunakan ICT, dan diperlukan forward thinking university leadership yang transformational, dan akan banyak sekali tantangannya, mulai dari culture, kemudian akan banyak resistensi gitu ya, tapi dengan optimis kita akan melakukan usaha-usaha bersama. Terus getting started-nya di assessing dan measuring campus readiness seperti yang akan dilakukan oleh tim kita dan diketuai oleh Pak Radian. Kemudian prioritas project start small gitu ya, start small yang mana yang akan ditingkatkan bersama-sama. Think big, start small, dan learn fast. Dengan itu saya mengakhiri, terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Pak Ramanda, moderator. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Firda. Menarik ya Bu ya. Jadi tadi di kesimpulan juga Ibu sampaikan bahwa untuk mengembangkan smart campus itu tidak hanya menggunakan teknologi atau otomisasi saja, tapi juga kita perlu meningkatkan kualitas hidup dengan ICT dan bagaimana kita menyiapkan kepemimpinan sosok leadership yang mampu beradaptasi terhadap transformasi. Nah, first step-nya dari mana? Tadi Bu Firda sudah sampaikan bahwa dengan assessing atau dengan mengukur kesiapan kampus sudah sejauh mana dalam menghadapi digitalisasi, itu bisa dimulai dari situ terlebih dahulu. Terima kasih Bu Firda atas materinya, ini cukup menarik dan cukup fresh buat kami semua. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada narasumber kita, narasumber terakhir dari Mas Radian Ambar, akan membahas tentang pengembangan konsep smart campus ini dan riset-risetnya, Mas. Halo Mas Radian, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Ramanda, terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang sedang APIK Smart Campus lakukan dalam 15 menit ke depan. Baik, jadi beberapa bulan terakhir ini kami sedang melakukan riset berupa rating transformasi digital dan kampus cerdas Indonesia, di mana kami melihat bahwa tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya bahwa kampus kita ini di Indonesia memiliki banyak tantangan, yaitu di satu sisi ada tantangan
dari integrasi data, kemudian tantangan dari skalabilitas dari kapasitas data, kemudian tantangan untuk kita bisa responsif dan tepat waktu dalam memberikan layanan, kemudian tantangan dari keandalan sistem, kemudian tantangan dari efisiensi, kemudian tantangan juga layanan berkelanjutan. Nah, dari tantangan-tantangan itu, dari masalah kampus yang ada, kalau kita menggunakan solusi yang konvensional, yaitu yang kita tidak menggunakan smart campus, maka tentu saja gap ini akan semakin besar, di mana konvensional solution ini tidak akan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dari kampus tersebut. Oleh karena itu perlu adanya inovatif solution. Jadi inovatif solution ini seperti apa? Inovatif solution tentu saja menggunakan ICT, yaitu Information and Communication Technology. Yaitu ICT ini adalah enabler yang dapat memungkinkan terjadinya solusi inovatif. Namun perlu dicatat bahwa ICT itu bukan satu-satunya solusi. Jadi Smart Campus tidak selalu sama identik dengan kampus digital. Jadi nanti ada banyak aspek yang akan mempengaruhi. Nah, kita bicara mengenai kampus. Apa sih sebenarnya kampus itu? Nah, kampus itu kalau kita lihat adalah tempat budidaya pengetahuan. Menjadi nilai yang kita bisa gambarkan itu menjadi metafora sebuah pohon, yaitu dimulai dengan adanya benih. Benih ini berupa ide dan hipotesis. Nah, dari benih ini bertumbuh melalui riset dan inovasi serta pembelajaran. Jadi melalui Tridharma perguruan tinggi, dia akan menjadi sebuah kebun yang subur, yaitu menjadi sebuah pohon. Nah, pohon di sini akan menghasilkan buah. Nah, buah ini adalah pengetahuan, skill, dan sikap dari stakeholder, ya, termasuk mahasiswa yang akan menjadi lulusan yang akan berkiprah di masyarakat. Nah, buah di sini akan menjadi produk yang dapat memecahkan masalah masyarakat, sehingga diharapkan produknya di sini laku ketika dijual di masyarakat, menghasilkan kekayaan nilai dan finansial yang terus bertumbuh, dan ini akan terus berputar sehingga akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, jadi kampus di sini, bicara kampus adalah tempat budidaya pengetahuan menjadi nilai. Nah, dari kampus tersebut maka kita bisa ambil kalau model kampus di Indonesia ini berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Jadi di sini ada Tridharma, yaitu Tridharma di sini adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada manajemen. Manajemen ini bicara tata kelola, tata pamo, kerjasama, SDM, dan kemudian living. Living bicara masalah sarana prasarana dan keuangan. Dan ketiga hal ini, Tridharma, manajemen, dan living, ini akan dibagi menjadi strategic action, management action, dan operational action. Dimana kalau operational action itu adalah tindakan yang kita lakukan sehari-hari untuk menjalankan kampus, yaitu ini action yang operasional. Nah, kemudian ada management action. Management action ini adalah tindakan untuk memperoleh akreditasi unggul. Jadi di sini adalah aksi-aksi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kampus supaya dia bisa menaikkan peringkat akreditasinya. Nah, kemudian ada juga action, strategic action, yaitu bagaimana kampus ya dapat mencapai visi misi tujuan dari organisasi tersebut. Nah, jadi ketiga hal action ini akan mempengaruhi dari Tridharma, manajemen, dan living, sehingga akan menghasilkan luaran capaian Tridharma, nilai, solusi, dan inovasi bagi masyarakat. Nah, dari model kampus ini yang terdiri dari Tridharma, manajemen, dan living, maka kita akan memasukkan ke dalam Garuda Smart Campus Model. Jadi kita dalam penelitian ini akan menggunakan Garuda Smart Campus Model, yaitu service layanan Tridharma harus smart, manajemen harus smart, dan living harus smart. Di mana service ini bisa smart kalau didukung oleh
smart people, smart infrastructure dan teknologi, serta environment, serta governance yang smart. Dan people, infrastructure, teknologi, dan governance bisa smart apabila didukung oleh resource yang mumpuni. Jadi di sini resource akan menggerakkan enabler sehingga akan memutar roda tridharma, living, dan manajemen sehingga diharapkan semakin smart. Nah, jadi proses transformasi kampus, yaitu kampus biasa, kita akan menjadi smart kampus. Dengan apa kita bisa berubah dari kampus menjadi smart kampus, yaitu dengan menggunakan transformasi digital. Jadi kita akan menggunakan transformasi digital sebagai sarana untuk mengubah kampus menjadi yang tradisional ke arah smart. Jadi kalau kita bicara definisi, tadi sudah sempat disampaikan juga, definisi smart campus adalah kampus yang mengelola berbagai sumber dayanya, baik internal, eksternal, maupun mitra-mitranya secara efektif dan efisien dengan menggunakan solusi optimal. Sedemikian rupa sehingga kualitas layanan dan kehidupan kampusnya maksimal. Sedangkan transformasi digital adalah proses perubahan suatu organisasi dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi smart. Jadi ini adalah definisi dari transformasi digital. Nah, kesimpulannya adalah sebuah smart campus dalam menggambarkan sebuah kampus smart, penekanan pada teknologi digital itu adalah sebagai elemen kunci. Memang teknologi digital adalah elemen kunci. Untuk membangun smart campus perlu ada visi yang jelas dari pimpinan universitas, penggunaan teknologi dan infrastruktur yang sesuai kebutuhan, dan diperlukan juga karyawan yang ahli dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, untuk rating transformasi digital dan kampus cerdas Indonesia adalah riset pertama APIK untuk pengembangan kampus di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kecerdasan kampus dan kesiapan melakukan transformasi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kecerdasan kampus, melakukan pengukuran dan tingkat kesiapan transformasi digital kampus. Diharapkan juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kampus saat ini, dan dapat memberikan solusi berupa inisiatif transformasi digital yang harus dilakukan bagi kampus dalam membangun dan meningkatkan kecerdasan kampus menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, seperti tadi yang diceritakan oleh Prof. Aris Junaidi. Dan kemudian proses evaluasi berkelanjutan dari implementasi Smart Campus di Indonesia. Nah, penilaiannya kita akan menilai tingkat kesiapan transformasi digital yang akan diukur dari digital culture, yaitu mengukur kesiapan orang dan budaya dari organisasi untuk melakukan transformasi digital. Kemudian digital leadership, mengukur kesiapan pemimpin dan kebijakan organisasi dalam melakukan transformasi digital. Dan kemudian resource and commitment, jadi mengukur kapasitas dan komitmen organisasi dalam melakukan transformasi digital. Sedangkan untuk tingkat kecerdasan kampus dari sisi antroposentrik, sistemik, dan teknologi. Kalau tadi banyak bicara mengenai antroposentrik, yaitu bagaimana mengukur ketercapaian tujuan stakeholder terhadap layanan kampus. Tapi yang perlu juga kita perhatikan adalah bagaimana mengukur kecerdasan sistem yang saat ini ada di dalam kampus kita. Dan juga dari sisi teknologi, mengukur kecerdasan dari teknologi yang digunakan oleh kampus tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya kita mengetahui tingkat kesiapan transformasi digital dan tingkat kecerdasan kampus dapat ditingkatkan kualitas layanan kampus tersebut. Nah, akan muncul matriks pengukuran Smart Campus, yaitu dari Smart Tridharma, ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, Smart Management, ada tata pamong, tata kelola, SDM, kerjasama, Smart Living, sarana prasarana, dan keuangan. Kemudian akan ada dari sisi operasional, manajemen strategis. Nah, ini akan dilihat bagaimana penerapan dari sistem akademik, sistem pengelolaan daring, sistem penerimaan mahasiswa barunya seperti apa, sistem kemahasiswaan, sistem alumninya seperti apa. Dan dari sisi manajemen, apakah manajemen membantu dalam menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik ya secara efektif dan efisien.
Mungkin saya langsung saja. Nah, untuk Garuda Digital Transformation Framework akan menggunakan Garuda Digital Transformation Framework versi 1.0. Nah, untuk kecerdasan antroposentrik akan ada level dari 1 sampai ke 5, di mana level kelima ini adalah level tertinggi di mana kualitas layanan tercapai, kemudian stakeholder mengalami pengalaman istimewa di kampus tersebut dengan diperlakukan dengan nilai-nilai luhur dari universitas tersebut. Sehingga ini yang kecerdasan antroposentrik. Kemudian untuk level kecerdasan sistem, 5 apabila setiap siklus dilakukan secara otomatis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang belum didefinisikan dari awal dan dapat memprediksi tindakan yang harus dilakukan serta mengevaluasi tindakannya. Jadi sebuah sistem itu dikatakan smart level 5 apabila dilakukan secara otomatis, kemudian tanpa kita komando, sistem tersebut bisa melakukannya dan kemudian dia bisa mengevaluasi tindakan yang dilakukannya sehingga bisa semakin cerdas. Nah, untuk level kecerdasan teknologi, level 5 di sini adalah teknologi tersebut multifunctionality, di mana ada beberapa fungsi yang bisa digabungkan dalam satu perangkat. Jadi itu adalah level kecerdasan teknologi. Nah, untuk level kesiapan transformasi digital juga ada 5 dari ad hoc sampai ke transform, di mana transform adalah transformasi telah menjadi komponen aktual dari budaya perusahaan. Semua aktivitas terkoordinasi, otomatis, dan efisien. Budaya digital kuat, good governance, dan semua selalu meningkatkan keunggulan kompetitif dari transformasi digital. Dan sistemnya sudah secure, integrated, dan high availability. Nah, jadi kami akan mengukur dari sisi Tridharma, manajemen, dan living. Dan ini tadi yang saya sudah jelaskan, layanan Smart Campus yang harus ada sebagai dasar pengukuran dari kecerdasan sistem. Kemudian, kuesioner yang akan dibagi ada untuk mahasiswa, dosen, pejabat struktural, dekan, kaprodi, staf, dan mahasiswa. Dan kemudian ada lampiran bukti untuk memperkuat jawaban. Ya, tujuannya adalah untuk mendeteksi level kecerdasan kampus dari perspektif antroposentrik, sistemik, dan teknologi, serta kesiapan transformasi digital kampus. Ya, pertanyaannya ada dikotomi ya dan tidak, kemudian pertanyaan terbuka, dan pertanyaan skala bertingkat. Nah, untuk tim riset saat ini, yaitu ada pengarah dari Profesor Suhono, kemudian dari Prof. Armen dan Dr. Ari Ahmad Arman. Kemudian untuk panitia riset ada saya sebagai ketua, kemudian ada Pak Freddy dari BINUS, kemudian Ibu Firda yang menjadi narasumber juga ikut dalam bagian, kemudian Pak Agus dari UNS, dan Ibu Suci. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kita bisa diskusikan bersama pada siang ini. Baik, terima kasih banyak Mas Radian atas pemaparan materinya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dari sini peserta yang hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa disampaikan langsung ke kolom chat, di chat langsung ke panitia, atau bisa disampaikan langsung dengan cara raise hand di Twitter. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, bisa disampaikan pertanyaannya untuk siapa, bisa jadi untuk Pak Prof. Indratmo atau Dr. Firda, atau bisa jadi untuk Pak Radian. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tadi bahasan materi-materinya cukup menarik dari keynote speaker kita, Pak Aris Junaidi, menyampaikan ada 16 komponen atau 16 literasi tambahan yang perlu dikuasai untuk menjawab tantangan yang akan datang, tantangan Smart Campus yang akan datang. Dari Pak Prof. Indratmo mencoba memperlihatkan konsep Smart City di Politeknik PU seperti apa. Salah satu contoh yang diberikannya juga ada tentang pengelolaan air. Dari Bu Firda juga tadi menarik bahwa konsep Smart Campus ini juga bukan hanya tentang penerapan teknologi dan otomatisasi saja, tapi yang terpenting adalah tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan ICT, dan bagaimana kepemimpinan
bisa adaptif terhadap transformasi untuk menjawab permasalahan. Dan tadi yang terakhir juga Mas Radian sampaikan bahwa ada riset yang sedang dikembangkan oleh tim APIK tentang Smart Campus ini. Kita mengukur kesiapan kampus dalam bertransformasi. Ada beberapa komponen juga yang tadi disampaikan. Jadi ada melihat kecerdasan kampus dan bagaimana kesiapan kampus dalam menghadapi tantangan. Baik, saya berikan kesempatan sejenak sekalian istirahat. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada peserta. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke narasumber, saya berikan kesempatan. Baik, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta, namanya kita coba anonimkan. Pertanyaan ini mungkin bisa lebih komprehensif jika dijawab oleh Bu Firda, tapi barangkali nanti dari Pak Radian atau dari Prof. Indratmo ada yang ingin ditambahkan, silakan. Pertanyaannya, tadi Bu Firda menyampaikan langkah awalnya itu tentang persiapan leadership untuk mentransformasikan masalah persiapan leadership ya Bu ya, ada keterkaitannya dengan langkah awal untuk mewujudkan Smart Campus. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih Bu, apa langkah awal untuk mewujudkan Smart Campus tadi, bagaimana detailnya untuk mewujudkan Smart Campus, langkah awalnya tentang persiapan transformasi dan kepemimpinannya, dan juga bisa digambarkan sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kesiapan FDM dalam mewujudkan keberhasilan Smart Campus. Silakan Bu Firda. Ya, sebenarnya dimulainya dari visi misi gitu ya, dan visi misi itu biasanya para leader yang memutuskan, yang memformulasikan arah kampus ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau kemana gitu. Jadi sangat diperlukan leader-leader yang mempunyai visi untuk transformasi digital, dan juga misalnya kalau untuk menjadi unggul, kita ingin menjadi unggul secara internasional maupun di nasional. Untuk mengarahkan ke sana itu tentu saja sangat diperlukan perhitungan ya, sumber daya apa yang sekarang kita sudah punyai, dan juga mungkin ada tools yang harus dipakai untuk SWOT gitu ya, di mana kita strength-nya, weakness-nya seperti apa. Dan kalau untuk mengarah ke sana kita memerlukan misalnya sumber daya seperti apa ya, karena sumber daya yang di bawahnya sangat penting, dan kemudian juga dikaitkan dengan financial, kemampuan dari finance terutama untuk para kampus yang dari swasta maupun juga dari yang mandiri yang sangat terbatas gitu ya, budgetnya itu juga diperlukan. Jadi tidak harus selalu besar gitu, boleh pemikirannya besar tapi mulai dengan start yang kecil, misalnya untuk menjadikan kampus kita ini kampus yang dikenal secara internasional, itu harus diperlukan apa gitu ya. Nah, misalnya learning management system, kita harus punya modul LMS, learning management system. Terus kalau kita ingin mempunyai enrollment atau mahasiswa yang input mahasiswa yang lebih banyak, dan kita juga harus misalnya masuk ke social networking atau social media gitu. Nah, itu sangat, jadi dimulainya dengan visi, terus kemudian kita akan melihat prioritas yang pertama yang untuk menaikkan level organisasi atau kampus ini yang ke arah mana, dan juga pasti akan dilihat dengan strategiknya, SWOT-nya kita bagus, strength, weakness-nya, atau di mana kita merasa kuat dan kelemahannya apa. Kemudian juga kita melihat ke arah luar gitu ya, ada opportunity apa di luar dan ancamannya seperti apa. Diperhitungkan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh leader-leaders yang punya strategic thinking, yang mempunyai forward looking, atau juga yang transformasi, yang transformasi pemikiran transformasi. Dia akan menggerakkan seluruh organisasinya ke arah yang lebih baik,
dan juga yang komitmennya terhadap quality itu tidak tergoyahkan. Itu saja mungkin dari saya, Pak Ramanda, bisa ditambahkan dari narsum yang lain. Baik, terima kasih Bu Ya. Firda atas jawabannya. Mungkin Mas Radian ada yang mau ditambahkan, Mas? Ya, Pak juga Radian, kalau silakan, mau kita penelitiannya juga sedang mengukur, jadi kesiapan dari kampus tersebut. Jadi kita bisa melakukan pengukuran tersebut. Jadi kalau mau bisa menghubungi kita bisa bantu untuk ukur kesiapannya. Demikian Mas Ramanda. Baik, terima kasih Mas Radian. Mudah-mudahan pertanyaannya menjawab. Berikutnya ada pertanyaan lain, saya coba sampaikan. Pertanyaannya, bagaimana peran dari tenaga pengajar dalam kegiatan mandiri siswa? Jadi tenaga pengajar ini kan bisa jadi dosen yang dalam kampus ini kegiatan mandiri siswa. Bagaimana peran dari tenaga pengajar dalam kegiatan mandiri siswa dalam konsep Smart Campus? Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan dari Prof. Indratmo atau Bu Firda. Karena kan pembelajaran mandiri oleh siswa, lalu dosennya harus ngapain nih? Apa yang mereka harus siapkan dalam proses interaksi di mana mahasiswa ini bisa ke depannya bisa belajar secara mandiri. Bagaimana, Bu Firda atau Pak Prof. Indratmo, ada yang... Ya. Pak Indratmo dulu ya, nanti saya... Ya, silakan Pak. Ya, makasih Mas Ramanda. Ini berdasarkan pengalaman ya, tentang kegiatan mandiri mahasiswa, itu juga dikaitkan ada dosen yang diberi tanggung jawab untuk melakukan monitoring. Nah, kalau yang saya lakukan sekarang ini adalah memberikan tugas, memberikan beberapa item yang saya tanyakan kepada yang bersangkutan, itu pertama. Kemudian kedua, yang banyak adalah mereka saya minta untuk membuat satu laporan. Nah, laporan ini tidak satu atau dua, disesuaikan dengan topik belajar mandirinya itu. Topiknya apa saja, nah itu tiap-tiap topik itu sering saya kasih tugas untuk membuat satu laporan kayak gitu ya. Rata-rata sekitar 5 lembar kayak gitu, dan itu nanti juga dipakai sebagai komponen untuk memberikan penilaian akhir. Itu aja, terima kasih. Itu yang selama ini kami lakukan. Baik, silakan Bu Firda jika ada tambahan. Masih di mute Bu Firda, mohon maaf. Ya maaf, oke. Silakan, Bu. Saya akan menambahkan sedikit ya untuk pembelajaran mandiri ya maksudnya tadi. Ya. Oke, tentunya dimulai dari desainnya ya. Jadi para dosen itu harus memulai desain dengan struktur silabus seperti ini, teaching plan-nya apa, metode untuk melakukan pembelajaran seperti apa, karena harus student center. Sekarang kan arahnya harus student yang lebih banyak melakukan partisipasi di dalam kelas, tidak saja dosennya yang berdiri di depan kelas. Nah, kita di IPMI itu melakukan ada yang namanya karena kita sekolah bisnis, jadi pembelajaran itu dilakukan dengan bisnis case gitu ya, kasus, pembelajaran kasus. Jadi kita banyak menggunakan itu asinkronus. Jadi misalnya kita membagikan kasus itu 1 minggu di depan pakai apapun yang kita punya, misalnya Google Classroom, kita pakai Edlink atau, nah mereka akan membaca, kemudian dibagi dalam grup. Grup itu juga bisa melihat pekerjaan orang lain, dan dia diharuskan juga untuk memberikan review, jadi peer review gitu ya. Jadi tidak saja mereka belajar dari dosennya, tapi belajar dari teman-temannya di grup, belajar juga memberi inputan kepada pemikiran orang lain gitu ya. Nah, pada waktu di kelas itu dosen tidak mengajar lagi, tapi mereka dibiarkan untuk diskusi. Jadi dosen hanya
melakukan seperti konduktor gitu ya, memfasilitasi pemikiran. Nah, itu akan lebih banyak membuka pemikiran mahasiswa daripada hanya duduk terus mencatat gitu ya, terus pulang ujian. Bahkan ujian pun kita tidak melakukan secara kognitif, tapi membuat project paper, dan mereka harus melakukan seminar seperti webinar seperti ini, dan ada yang narasumber yang akan menilai. Itu aja Pak Radian, mungkin bisa memotivasi pembelajaran mandiri yang lain. Baik, nanti mungkin untuk Mas Radian ada pertanyaan lain. Coba saya simpulkan dari jawaban antara Prof. Indratmo dan Bu Firdaus ini, bahwa dengan pembelajaran mandiri ini bukan berarti siswa atau mahasiswa ini dilepaskan begitu saja ya, tapi dosen juga perlu adanya keterlibatan dosen sebagai fasilitator, memfasilitasi alur pembelajarannya, apa yang harus mereka baca terlebih dahulu, kegiatan apa yang harus mereka lakukan ya Bu ya Pak Prof, mungkin dalam diskusi, tapi itu tetap difasilitasi dan dimonitoring sehingga pembelajaran itu bisa diukur dan dievaluasi untuk ke depan. Terima kasih, jawabannya mudah-mudahan menjawab dan cukup menarik buat kita semua. Ini ada pertanyaan untuk Pak Radian. Tadi disampaikan bahwa ada 3 prinsip Smart Campus, itu ada 3 dimensi, ada Smart Living, ada Smart Tridharma, dan Smart IT infrastrukturnya. Nah, sebenarnya kan ada beberapa kampus yang memang memiliki keterbatasan human kapital dan finansialnya, ada keterbatasan manusia dan keterbatasan finansial. Nah, bagaimana kampus-kampus yang memiliki keterbatasan tersebut bisa menerapkan prinsip-prinsip Smart Campus yang tadi saya sampaikan, ada 3 dimensi tersebut. Mungkin bisa dibantu jawab Mas Radian. Ya, jadi untuk memang sumber daya sangat penting ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk kita bisa mengimplementasikan Smart Campus, maka kita perlu mempertimbangkan tadi ada Smart Tridharma, kita harus kita jalankan, kemudian Smart Living dan Smart Management. Jadi itu ketiga hal itu menjadi komponen utama untuk bisa dijalankan untuk Smart Campusnya, sehingga nanti untuk lebih apabila untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa kontak ke kami saja ya Mas Ramanda, soalnya untuk menjelaskan cukup panjang ini untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Tapi intinya ketiga hal itu faktor utama dan kita bisa ukur sangat detail untuk kesiapan dari kampus tersebut sudah sejauh mana. Baik, terima kasih Mas Radian. Mungkin dari Bu Firda, Bu, jika ada pertanyaan seperti itu, kan tadi ada 3 kampus, ada tiga dimensi dalam Smart Campus. Tapi gimana tuh cara menerapkan ketiga-tiganya, menerapkan prinsip-prinsip Smart Campus, tapi bahwa kampus ini masih dalam skala kecil, masih memiliki keterbatasan human dan finansial. Bagaimana, mungkin ada saran dari Prof. Indratmo atau dari masukan dari pengalaman Bu Firda? Silakan Bu Firda dulu. Sudah unmute ya saya ya. Oke. Seperti tadi yang dijelaskan, yang 3 dimensi itu ya, misalnya Smart Tridharma, Smart Living, Smart Management, yang mana dulu yang harus dimulai gitu ya, karena kayaknya ini harus opportunity-nya begitu banyak untuk diperbaiki. Nah, saran saya memang harus diprioritaskan, kita punya strategi gitu ya. Nah, strategi yang harus diimplementasikan atau dieksekusi itu kemudian dipilih, tidak semuanya sesuai dengan kemampuan kampus, sumber dayanya ada enggak, orang-orangnya ready enggak, kita punya ICT, sudah ada budgetnya atau tidak gitu. Walaupun misalnya banyak sumber dayanya, tapi terus kalau dia juga tingkat adaptabilitasnya terhadap teknologi itu tidak baik, itu juga kurang. Jadi harus diakses dulu. Once itu diakses, kita punya prioritas, misalnya mau menjadi unggul ya, menjadi unggul itu misalnya harus ada jumlah murid yang banyak, atau guru besarnya juga jumlahnya banyak, tapi juga bukan cuma jumlahnya, tapi mereka juga punya kompetensi. Nah, itu kompetensi itulah yang sekarang kita mulai, misalnya dengan menggunakan ICT gitu ya, kemampuan menggunakan ICT dimulai dari dosennya dulu.
Nah, itu juga harus kemudian dosen-dosennya di training untuk melakukan untuk paham ya menggunakan platform misalnya seperti itu. Jadi mulai dari yang kecil gitu ya, nanti lama-lama juga kalau ada perbaikan, ada quick winningnya itu yang lain juga bisa mengikuti. Terus setelah itu ada smart manajemennya sudah dimulai, terus nanti berapa tahun ke depan, smart living, jadi dormitory dari mahasiswa, kemudian fasilitas dari kampus itu bisa diperbaiki. Seperti itu Pak Ramanda ya, saya suka Baik. Baik, terima kasih. Okay. Mungkin kita bisa dengar pengalaman dari Pak Prof. Indratmo selaku Direktur Politeknik PU. Ini kan tadi Pak Prof. Indratmo sempat menyampaikan dalam pemaparan materinya bahwa penerapan Smart Campus ini membutuhkan biaya yang cukup besar ya Pak ya, cukup lumayan untuk ininya. Nah, dari pengalaman sendiri Pak, bagaimana dalam skala kampus yang kecil, yang dalam 150 mahasiswa per tahun, ini bisa diolah sedemikian sehingga bisa dikelola supaya bisa mewujudkan Smart Campus ini Pak Prof. Oke, baik, terima kasih. Kalau dikaitkan dengan keterbatasan, saya melihat di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, mereka melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasinya itu yang paling operasional, itu mereka adalah kolaborasi antar perguruan tinggi yang satu wilayah. Bahkan ada yang satu kota. Jadi misalkan perguruan tinggi A dalam kota itu, dia mempunyai kelebihan apa? Perguruan tinggi B, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, ini mereka membuat suatu kolaborasi, baik di dalam menjalankan tridharma tinggi, gitu ya. Satu contoh misalkan, ya, mereka membuat suatu program pasca sarjana, tetapi di perguruan tinggi A itu hebat di aspek tertentu, misalkan sarana prasarananya lengkap, tapi kekurangan sumber daya manusianya. Di perguruan tinggi B, mereka sumber daya manusianya sangat hebat, tapi mungkin alat-alatnya sudah agak lama. Mereka membuat suatu program bersama, ya. Nah, itu sangat operasional kalau dalam suatu wilayah yang berdekatan. Kedua tadi, tentu saja setelah melakukan kolaborasi, melakukan semacam SWOT analisis satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang mau kolaborasi, kemudian mereka membuat suatu program unggulan, ya, membuat program unggulan. Nah, ini yang nampaknya saya lihat itu berjalan. Nah, kalau kami di Politeknik ini karena mahasiswa juga nggak banyak, dosen nggak banyak, tapi kami punya kawan banyak. Kami hampir seluruh BUMN kontraktor itu kawan-kawan kami, partner-partner kami. Nah, kami tahu, kami datang ke sana, dia punya apa, misalkan punya software BIM, Building Information Modeling, ya, yang sangat lengkap. Yaudah, mereka kami undang untuk menjadi tutor kami, kemudian kita juga menggunakan sarana prasarana yang ada di sana. Sementara, ya, kami mempunyai mahasiswa yang siap untuk magang. Mereka membutuhkan sumber daya yang untuk di lapangan itu bisa kita ada perjanjian, oke, kami suplai mahasiswa magang sebanyak sekian orang untuk suatu bidang tertentu. Dan yang tidak kami lupakan adalah kompetensi. Kami menjaga betul kompetensi daripada masing-masing mahasiswa dan masing-masing dosen itu. Jadi dengan kita banyak kolaborasi sekarang itu kita betul-betul kita arahkan untuk menjaga atau menumbuh kembangkan kompetensi dosennya dan kompetensi daripada mahasiswa. Nah, itu bisa kita lakukan ya tadi kami inventarisir. Jadi kami melakukan inventarisir suatu perusahaan atau perguruan tinggi kami yang ada kerjasama dalam 3 tahun ini sudah lebih dari 20 perguruan tinggi yang beda-beda kapasitasnya. Ini kita gabungkan sehingga kita mendapatkan hasil yang katakan yang mendekati optimal. Kami misalkan contohnya untuk mahasiswa, kami mempunyai jembatan skala penuh.
ya, jembatan skala penuh karena bidang kami infrastruktur. Perguruan tinggi nggak ada yang punya. Ya udah, mereka silahkan datang untuk prakteknya di kampus kami. Nah, sementara kami tahu di perguruan tinggi ada apa yang sangat bagus, yang unggul. Nah, kami melakukan kerjasama. Jadi keywordnya adalah melakukan kolaborasi kalau keadaan sangat terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Firda dan Pak Prof. Indratmo. Jadi mungkin saya simpulkan dari jawabannya bahwa untuk mengimplementasi smart kampus di sumber daya yang kecil ini memang memerlukan strategi. Pertama mungkin bisa dimulai dari mengukur dulu kesiapan sudah siapkah kampus dalam bertransformasi digital, menerapkan teknologi-teknologi, dan mengetahui potensi-potensi kampusnya ya Pak ya. Jadi dari potensi-potensi yang kita tahu, ada potensi apa aja, baru kita mulai susun strateginya seperti apa. Itu nanti mudah-mudahan secara bertahap itu bisa diwujudkan, yang namanya 3 dimensi atau prinsip-prinsip yang ada di dalam smart campus. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya menjawab dari Bu Firda dan Pak Prof. Indratmo. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi tanya-jawab, bahwa ini pertanyaannya untuk Bu Firda lagi nih Bu. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya banyak untuk Bu Firda. Baik Bu, ini bahwa smart campus ini ceritanya banyak, bahwa smart campus itu artinya proses pembelajarannya sudah menggunakan LMS ya Bu ya. Ada beberapa mindset memang masih seperti itu. Ada yang bertanya, kalau kampus ini kan gimana kita bisa menerapkan LMS? Itu jika kampus sudah menerapkan sistem LMS, apa aja nih yang perlu diukur dan dievaluasi dalam penerapan LMS untuk bahwa sudah terukur bahwa dengan mengimplementasi LMS ini dapat adanya dampak atau keberhasilan di dalam kampus. Atau mungkin Ibu punya concern lain, punya jawaban lain, apakah dengan penerapan LMS ini sudah cukup baik maksudnya sudah cukup smart, bisa dibilang smart. Mungkin pandangan Ibu terhadap implementasi di LMS di kampus dan bagaimana kita bisa mengukur atau mengevaluasi kegiatan belajar mengajar dari LMS, Bu. Oke. LMS itu kan hanya tools ya, alat untuk membantu mencapai learning objektif gitu, misalnya kalau agak teknis gitu ya. Jadi misalnya ada silabus gitu, silabus itu ada tujuannya gitu ya. Jadi kuliah ini diperlukan untuk apa? Tujuan dari kuliah ini apa gitu ya. Nah, itu bisa tercapai dengan efektif kalau kita menggunakan ICT gitu ya. LMS itu jadi sebelum kuliah kita sudah membagikan material, ada yang pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa, jadi mahasiswa mempersiapkan diri gitu ya, tidak hanya melewat WA group, tidak hanya lewat email gitu. Jadi LMS itu juga sebagai dokumentasi gitu ya. Jadi kita mendokumentasikan, ada knowledge manajemennya di situ, dan kemudian di akhir kuliah gitu ya, di akhir kuliah itu juga harus diukur kan, apakah learning objektifnya tercapai gitu. Kalau misalnya tanpa LMS gitu, learning objektifnya dibandingkan dengan LMS dan dari skala 1 sampai 5 ternyata dengan LMS itu mahasiswanya puas gitu ya, merasa ada experience lain, dan dosennya juga menilai bahwa semua yang diajarkan itu tercapai, learning objektifnya tercapai, dan itu juga harus dibandingkan dengan objektif gitu ya. Jadi LMS itu tools yang membantu, tapi misalnya kalaupun belum ada budget untuk menerapkan LMS karena memang mahal ya, yang namanya Moodle, yang namanya Siakat itu harus berbayar, walaupun kita memakai Google Classroom gitu ya, tapi itu kan hanya yang untuk dasar-dasar saja, itu free gitu. Mungkin kalau kita menginginkan fitur-fitur yang lebih baik, kita harus membayar. Yang penting bukan toolsnya mungkin ya, ada tools yang bisa dibikin dengan sederhana, misalnya oleh tim dari IT-nya sendiri, jadi dari mahasiswa, untuk mahasiswa mereka membuat sebuah program untuk digunakan, itu juga lebih bagus lagi.
daripada harus membeli gitu ya. Nah, dengan menggunakan tools itu diharapkan learning objektifnya bisa tercapai dengan baik. Itu Pak Radian. Baik, Oh, Pak Radian Ramanda, lagi. Bu. Pak Ramanda. Oke, iya. Baik, Oke. terima kasih Bu. Itu jawabannya cukup menarik ya Bu ya, cukup bagus menurut saya bahwa LMS ini bukan salah satu kategori yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa kampus sudah smart atau belum ya Bu ya, tapi merupakan Iya, tools. betul. Jadi artinya mau mata kuliahnya ini mata kuliah konvensional ataupun praktikum, sebenarnya mau pakai LMS atau enggak itu enggak ada masalah. Yang penting bagaimana kampus ini dapat mengelola sumber dayanya, bagaimana proses mau tadi juga Ibu Vina sebutkan mau pakai email sebatas untuk pencatatan hasil kuliah juga itu juga merupakan tools yang bisa jadi itu juga LMS. Menarik Bu. Ini ada beberapa pertanyaan sebelumnya sebetulnya Pak Prof. Indratmo, Mas Radian dan Bu Firda yang masih banyak sekali karena ini topik yang cukup menarik buat kita semua. Tapi berhubung kita ada di sesi ujung acara, mungkin saya langsung ajukan kesimpulan bahwa untuk mewujudkan smart campus ini tidaklah instan. Kita membutuhkan waktu, membutuhkan strategi, membutuhkan anggaran dan membutuhkan sumber daya yang cukup. Lalu bagaimana kita bisa memulainya? Pertama, kita harus berangkat dari mengukur apakah kampus kita yang kita duduki sekarang ini sudah siap atau belum dalam bertransformasi. Apakah potensi dalam kampus ini ada? Itu harus diukur terlebih dahulu sehingga nanti secara bertahap strategi bisa disusun dan aspek-aspek dalam smart campus ini dapat diwujudkan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta karena pertanyaan tidak dapat saya sampaikan satu persatu terhadap narasumber. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Sebelum sesi ini ditutup, saya izin kepada seluruh peserta ada sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta yang ingin foto, silakan diaktifkan kameranya. Kita mulai sesi foto bersama. Baik. Saya hitung mundur. Kalau panitia seluruh peserta sudah on cam, akan kami mulai dokumentasikan. Oke, saya hitung mundur. Panitia mohon dibantu untuk sesi fotonya. Pak Indratmo cuma kelihatan kumisnya kurang tinggi, Pak. Di bawah kelihatan kumisnya kurang tinggi. Kameranya diturunkan, Pak. Kumisnya yang, nah kan Ya, gitu. boleh. Kurang gagah ya. Baik, mudah-mudahan sudah semua. Saya sudah memberikan waktu kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk panitia 1, 2, 3 silakan difoto. Semangat, smile, senyum. Smile. Satu Ya, lagi kita bisa freestyle. kasih C. C ini lambang kolaborasi. Mudah-mudahan Oke, kita Lambang ini bisa berkolaborasi. cinta. Iya, Cinta dan ini kolaborasi aja ya, ya, Pak ya. cinta ya. 2 Siap, C saya. 1, 2, 3. Yeah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, Pak Prof. Indratmo, kepada Pak Radian dan Bu Firdaus, Pak Prof. Suwono selaku Ketua APIK. Terima kasih atas narasumber materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri sekaligus mengakhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat istirahat maupun selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu semua. Terima kasih para peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi peserta yang belum mengisi presensi, silakan presensinya sudah ada di kolom chat. Terima kasih.